Hai, saya Upin. Yang ingat Dari saya Iping. Betul-betul penting. Wah. Apa? Ya orang, mari kita menari dan menyanyi bersama Upin dan Iping. Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang cerita horor, fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di dunia ini teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada di film Upin Ipin teman-teman. Jadi tentunya kalian tahu tentang animasi yang berasal dari Malaysia ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang Upin Ipin ini teman-teman, atau misteri-misteri yang ada di Upin Ipin ini teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Bang Zepri atau dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembahasan. Serial animasi Upin dan Ipin dari Malaysia adalah acara yang paling populer. Dikenal dengan kisahnya yang ringan dan mendidik tentang sepasang anak kembar Upin dan Ipin yang tinggal di kampung bersama Kak Ros dan juga Opah. Namun, sejak tayang pertama kali pada tahun 2007, beberapa teori konspirasi, cerita misteri, dan fakta-fakta horor mengenai serial ini muncul sehingga menjadi perbincangan yang cukup menyeramkan di kalangan penggemar. Animasi ini dibuat oleh Les Kopakui Production yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai moral, budaya, dan kehidupan desa kepada penonton. Oke teman-teman, jadi yang membuat film ini adalah Les Kopakui Production teman-teman yang ada di Malaysia teman-teman. Oke. Jadi Upin dan Ipin pada awalnya dibuat sebagai serial pendek untuk bulan Ramadan. Tetapi respon penonton yang positif membuatnya terus berkembang menjadi serial reguler. Jadi awal mula dari film Upin Ipin ini adalah suatu animasi teman-teman yang bertujuan untuk ditayangkan pada bulan Ramadan teman-teman ya. Karena banyak yang nonton dan banyak yang beranggapan positif terhadap animasi ini, maka dibuatlah per episode setiap tahunnya atau setiap harinya teman-teman. Tidak hanya di Malaysia, serial ini sangat populer di Indonesia, Brunei, bahkan Thailand dan beberapa negara lainnya. Oke, jadi serial Upin Ipin ini terkenal di sebagian besar Asia Tenggara teman-teman ya, dan menyangkut beberapa negara seperti Indonesia, Brunei, bahkan Thailand dan juga beberapa negara lainnya teman-teman ya. Dan setiap negara memiliki bahasa masing-masing teman-teman ya. Dalam serial ini diceritakan bahwa orang tua Upin dan Ipin telah meninggal dunia sejak mereka masih bayi, sehingga mereka diasuh oleh Kak Ros dan juga Opah. Banyak penonton bertanya-tanya tentang bagaimana mereka meninggal dan mengapa latar belakang keluarga mereka jarang dibahas. Jadi kalian yang suka nonton Upin Ipin, setiap ada scan foto orang tua Upin Ipin menggendong Upin dan Ipin dan juga ada dengan Kak Ros, tidak dilihatkan wajah dari mereka berdua teman-teman ya. Jadi tersembunyi teman-teman. Jadi itu adalah sebuah misteri dari film Upin Ipin ini teman-teman ya. Oke. Kampung ini diceritakan sebagai kampung yang sederhana dan aman. Banyak penonton yang merasa bahwa ada aura misterius
terutama dalam beberapa episode di mana Upin dan Ipin bersama teman-temannya bertemu dengan makhluk gaib atau mengalami kejadian-kejadian aneh. Oke teman-teman, jadi kalian pernah nonton yang episode geng teman-teman ya, yang dimana ada monster kecil yang bernama Opet teman-teman ya, yang dikatanya itu adalah hantu durian runtuh. Ternyata itu adalah monster dari dunia lain teman-teman, lebih tepatnya ya. Kalau kalian yang pernah menonton serial itu, kalian pasti tahu dengan seekor monster seperti mirip tupai ya, yang bernama Opet teman-teman ya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mana? Pasal korang? Pasal sepapasa? Oh. Dalam cerita, usia Upin dan Ipin seolah tidak pernah bertambah meskipun serial ini telah berjalan bertahun-tahun. Hal ini menciptakan pertanyaan tentang mengapa mereka tetap kecil dalam jangka waktu yang lama. Oke? Jadi buat kalian yang pernah nonton Upin Ipin, kalian nonton selalu episode per episode, dia hanya segitu-gitu aja teman-teman ya. Tidak ada pertumbuhan, tidak naik kelas, atau tidak ada namanya kelulusan sekolah ya. Jadi mereka di situ-situ aja. Walaupun ada pergantian guru ya, dari Cikgu Jasmine berganti ke Cikgu Melati teman-teman ya, atau Ibu Guru Melati, dan mereka tetap tidak ada pertumbuhan atau lulus dari tadika mesra teman-teman ya. Ada teori yang menyebutkan bahwa Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan karakter mereka hanyalah imajinasi Kak Ros sebagai cara untuk mengatasi kesedihannya. Menurut teori ini, Kak Ros berusaha mempertahankan kenangan akan adik-adiknya dengan cara berinteraksi dengan mereka. Ya teman-teman, jadi teori yang pertama ini adalah sebenarnya Upin dan Ipin ini sudah meninggal dan yang masih hidup adalah Kak Ros ya, dan dimana Kak Ros berimajinasi bahwa adiknya itu si Upin dan Ipin masih hidup di dalam khayalannya atau di dalam imajinasi dari Kak Ros ini teman-teman ya. Oke. Teori lain menyatakan bahwa kampung ini adalah dunia paralel yang dihuni oleh arwah atau makhluk-makhluk yang telah meninggal. Anak-anak kampung durian runtuh dianggap sebagai jiwa-jiwa yang terjebak, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah tiada. Oke, jadi teori yang kedua ini adalah kampung durian runtuh adalah dunia paralel teman-teman ya. Jadi seperti dunia alam orang meninggal gitu teman-teman ya, dan mereka terjebak di dalam dunia ini dan tidak merasa bahwa mereka sebenarnya telah meninggal. Oke. Dalam beberapa episode terlihat bahwa keluarga Upin dan Ipin hidup dalam keadaan ekonomi yang cukup dan sederhana. Ada teori yang menyebutkan bahwa keluarga ini mempresentasikan keluarga miskin di masyarakat yang sering kali kehilangan orang tua mereka sejak usia dini. Jadi ini adalah simbol teman-teman, katanya film Upin Ipin ini adalah sebuah simbol dari kemiskinan dan ketidakberdayaan suatu masyarakat teman-teman ya. Tapi aku nggak tahu karena itu teori dari pendapat kalian masing-masing teman-teman ya. Oke. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa nama Upin dan Ipin sebenarnya memiliki makna tertentu. Dan dalam beberapa kebudayaan lokal, nama tersebut bisa dikaitkan dengan hal-hal mistis. Oke teman-teman, jadi pada akhirnya sebagian besar teori dan konspirasi horor tentang Upin dan Ipin berasal dari spekulasi penggemar yang mencoba menafsirkan elemen-elemen tertentu dari serial ini dengan cara yang lebih dalam dan terkadang horor. Namun, serial ini pada dasarnya diciptakan sebagai acara anak-anak yang sederhana dan mendidik. Tanpa makna horor atau konspirasi di baliknya, kehadiran teori konspirasi dan misteri hanyalah tambahan
yang diciptakan penggemar untuk memberikan kedalaman yang baru yang meskipun tidak resmi, menambah daya tarik cerita ini bagi orang-orang yang senang dengan teori dan misteri, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia teman-teman tentang fakta, misteri, dan juga teori konspirasi yang ada dari film Upin dan Ipin, teman-teman ya. Jika kalian percaya atau tidak percayanya, itu adalah kembali kepada kalian teman-teman ya. Karena ini video hanya hiburan semata dan banyak konspirasi ini adalah sumber dari internet teman-teman ya. Dan sudah kita cari dan kita rangkum teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Bang Zepri dari channel UZ Misteri teman-teman ya. Jadi jika kalian punya cerita-cerita horor atau fakta misteri apa lagi yang harus kita publiskan atau kita buat dari video ini teman-teman, silahkan komen teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih. Jadi sampai jumpa di next video teman-teman. Jadi saya Bang Zepri dari channel UZ Misteri mengucapkan see you and goodbye.